Sequel lanjutan ini diawali dengan fenomena aneh yang dialami oleh Risa saat dirinya tiba-tiba berada di sebuah tempat kotor dan terbengkalai. Seketika Risa pun kaget saat dirinya tiba-tiba berada di teater. Di tengah keheranan, Risa pun panik saat melihat bayangan jurik penari so asik yang bahkan tidak laku di acara hajatan. Risa. Rupanya kejadian itu merupakan perjalanan astral saat Risa sedang berusaha menulis cerita tentang sosok jurik berwajah tapok tai sapi bernama Canting. Dikira bakalan serem, rupanya kisah Canting hanya sebatas itu saja. Dan kini Risa yang berprofesi sebagai pengarang selalu menuliskan setiap kisah mistis yang pernah ia alami. Ada yang berniat jahat, tapi lalu pergi dan tak pernah pergi. Singkat waktu di pagi buta, setelah HP-nya disembunyikan oleh teman-teman goibnya, Risa pun meminta maaf pada si Ayang karena ia telat memberi ucapan HBD. Hingga setelah telepon ditutup, Risa yang bete langsung membacoti kelima teman goibnya. Di keesokan harinya, scene beralih pada seorang penyiar radio Arban FM bernama Dimas yang sedang ngebucin ditelepon dengan Risa. Lantas, Dimas yang menyadari pacarnya akan memberikan kejutan ultah, terlihat cengar-cengir saat Risa menanyakan kesibukannya nanti malam. Sambil pura-pura bego, Dimas berkata jika nanti malam tidak terlalu sibuk. Langsung pulang ya, Ri? Di sore harinya, saat Riri membantu menyiapkan pesta kejutan untuk AA Dimas, ia langsung menanyakan alasan si Teteh merahasiakan kemampuan IndiHome-nya pada Dimas. Namun Risa yang tidak ingin dianggap sebagai orang aneh merasa jika Dimas tidak perlu tahu akan hal tersebut. Masuk. Sesaat kemudian, melihat balon yang tiba-tiba meletus, Risa yang kesal meminta mereka untuk jangan mengganggu acara pentingnya. Apalagi saat ini ia tidak ada waktu lagi untuk bermain-main seperti bocah lehoan. Mendengar pedasnya bacotan Risa, kelima teman goibnya seketika merasa sedih. Di malam harinya, Dimas pura-pura bego saat melihat rumah Risa yang poek. Risa, Assalamualaikum. Meski tak mendengar lagu Jamrud, Dimas pura-pura kaget saat mendapat kejutan dari Risa dan rekan-rekannya. Setelah memberikan surprise, Risa mengajak semuanya untuk makan bersama. Sesaat kemudian, Risa yang kesal kembali memarahi teman-teman goibnya yang dianggap caper memobilan ketika sedang banyak tamu. Mendengar hal itu, William pun merasa jika Risa sudah tidak seasik dulu. Lantas Risa yang kesal meminta mereka untuk mencari teman lain saja yang dianggap masih seru. Sementara di sisi lain, Anton terlihat sedang melakukan vlog asal-asalan di rumah Risa. Mendengar lagu sombong dari kamar yang terkunci, Anton yang penasaran langsung mengeceknya. Namun di saat itu pula, Erik yang datang mengajak Anton untuk segera pulang sebelum kemalaman. Bye, yuk, thank you ya. Kenapa? Surprise! Setelah teman-temannya pulang, Risa yang hanya hidup berdua dengan Riri meminta Dimas untuk membantunya beres-beres rumah.
Di tengah hujan geledek, Risa pun heran dengan para bocil yang malah semakin ribut. Sambil ketakutan, mereka berkata jika ada sosok lain yang datang bersamaan dengan hujan ini. Dirasa hanya akal-akalan saja, Risa yang tak percaya langsung kembali ke bawah. Itu siapa? Dan benar saja sosok jurik berdaster berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Melihat tangan Dimas terkena pecahan beling, sontak membuat Risa semakin kesal pada ulah teman-teman goibnya. Hingga setelah tangan Dimas diobati, Risa pun meminta maaf. Dan saat Riri datang, Dimas yang takut digerebek Pak RT langsung pamit untuk pulang. Selang beberapa saat, Risa langsung meluapkan kekesalannya pada kelima teman goibnya yang telah membuat Dimas terluka. Tak cuma itu, Risa berkata jika ia tidak ingin lagi bertemu dengan mereka. Namun ternyata kejadian tadi bukanlah ulah barudak goib, karena saat ini mereka sedang ketakutan diteror nyanyian lagu sombong oleh si sosok misterius. Saat malam semakin larut, Riri yang ketakutan memutuskan untuk tidur di kamar tetehnya. Astagfirullah, tanpa Riri sadari, sosok jurik berdaster telah berada di kamar si kakak. Di keesokan harinya, Risa terlihat menuangkan kekesalannya di dalam novel karangannya, di mana Risa berharap dirinya bisa menutup mata batin agar bisa hidup normal dan terhindar dari penampakan-penampakan goib. Andai saja aku bisa tidak melihat mereka lagi. Bisakah? Bisa. Itu keinginan kamu. Lah, antara kaget dan ceringe, Risa pun heran saat melihat bebenguk kewes misterius yang tiba-tiba muncul. Dengan gaya rambut momok geisha, Kartika mengungkapkan jika dirinya bisa membantu Risa untuk mengabulkan keinginannya menutup mata batin. Lantas, Kartika meminta Risa untuk mengikuti mantra jangjawokan yang akan ia baca. Abdi ngagala, Abdi ngagala, pedasna angin bajra, Tisna Tirta, kasih tak urang Nuragas. Kira-kira apakah mantra itu akan berhasil? Sepulang ke rumah, Risa langsung membuktikan apakah kini dirinya sudah tidak mampu lagi melihat hal-hal gaib. William, Hans, Hendrik, dan benar saja mantra yang ia baca berhasil menutup mata batinnya. Meskipun terasa aneh dan sepi, namun Risa berusaha untuk membiasakan diri. Singkat waktu di malam harinya, Risa pun heran saat melihat sebelah matanya tiba-tiba mengalami bengep, seakan mendapati penyakit bintitan ekstrim. Astagfirullah, betapa kagetnya Risa saat melihat bebenguk jurik korengan. Di pagi harinya, Risa pun heran dengan hujan deras yang tak kunjung reda. Di keesokan harinya, Dimas yang sedang picean dengan Risa langsung kaget saat melihat mata Risa yang seperti dikiihin cecunguk. Takut infeksi, Dimas meminta Risa untuk pergi ke puskesmas. Namun Risa berkata jika sejak kemarin hujan tak kunjung reda. Mendengar hal itu, Dimas pun heran karena sejak kemarin cuaca sangat cerah. Tadi sampai mana?
Setelah mengecek keluar, mereka pun tak menyadari jika ada sosok juri korengan menampakkan diri di atas sofa. Ya udah. Dah. Saat pice berakhir, Risa pun heran saat melihat sofa yang tiba-tiba basah disertai bau danur yang samar-samar. Dirasa barudak goib telah kembali. Risa berusaha untuk mengeceknya. Kalian di sini? Peter, William, Hans. Betapa syoknya Risa saat tangan Hawuk berusaha menenggelamkannya di dalam citel. Di tengah rasa syok, Riri yang pulang berkata jika hujan deras ini hanya terjadi di sekitaran rumah mereka. Mendengar hal itu, Risa pun menyadari ada sesuatu yang tak beres di rumahnya. Di malam harinya, karena hujan tak kunjung reda, Risa memberitahu jika hujan lokal ini bukanlah hujan sembarangan. Kemudian, Riri meminta kakaknya untuk menanyakan hal tersebut pada teman-teman goibnya. Akan tetapi, Risa berkata jika dirinya sudah menutup mata batinnya hingga tak mampu lagi melihat hal-hal goib. Dirasa gawat, Riri merasa jika hal itu merupakan keputusan yang salah. Lantas dengan mata yang semakin bengep, Risa berusaha memanggil kembali teman-teman goibnya dengan cara mengetikkan lagi nama mereka di dalam novel karangannya. Di tengah malam setelah capek mengetik, Risa yang kelelahan terlihat tidur pulas di sofa. Astagfirullah, udah mah mata bengep. Saat ini Risa malah kerasukan jurig budug korengan. Hingga di keesokan harinya, Riri semakin khawatir dengan kondisi tetehnya yang semakin lama semakin melemah. Apalagi saat melihat matanya yang semakin bengep, bak ditonjok Chris John. Saat Riri mengajak kakaknya ke puskesmas, Risa yang kerusupan hanya pelangap-pelongo saja seperti pejabat. Beberapa hari kemudian, Dimas terlihat khawatir pada kondisi Risa yang tidak ada kabar sejak 2 hari yang lalu. Di saat itu pula, Riri pun ragu untuk meminta tolong pada AA Dimas. Innalillahi, tanpa Riri sadari jika sosok yang ada di kasur adalah jurig budug. Di keesokan harinya, Dimas merasa heran ketika samar-samar mendengar nyanyian lagu sombong dari vlog Anton saat berada di rumah Risa. Dirasa ada sesuatu, Dimas yang khawatir berusaha menelepon Riri. Halo? Rupanya, Riri yang khawatir memutuskan untuk meminta tolong secara langsung pada AA Dimas. Sementara di rumah, Risa terlihat memainkan piano untuk memanggil barudak jurig. Namun karena nada pianonya salah, barudak pun tahu jika lagu tersebut bukan dinyanyikan oleh Risa. Lantas saat upayanya gagal, si jurig terlihat frustasi. Bersamaan dengan hal itu, akhirnya Risa pun terbebas dari rasukan jurig budug. Seusai sholat, dengan mata yang semakin bengkak bak disengat odeng, Risa yang sedang berzikir tiba-tiba mendapat petunjuk dari Peter. Peter pun mengungkapkan jika sebenarnya Risa telah terkena genjutsu jurig budug, di mana penutupan mata batin Risa hanyalah siasat si jurig untuk menculik mereka berlima. Di tengah kepanikan, Risa bergegas mengecek novel yang telah ia ketik di atas batu tempo hari.
Rupanya Kartika merupakan perwujudan sosok jurik buduk yang telah merasuki Risa, di mana ia pun telah berhasil menipu Risa dengan menutup mata batinnya. Lagi-lagi, si jurik meminta Risa untuk memanggil teman-temannya, tapi jelas saja Risa tak mau melakukannya. Di tengah rasa encok dan pegalinu, Risa pun panik saat melihat kedatangan barudak goibnya. Ia pun meminta mereka untuk kabur sebelum terlambat. Beberapa saat kemudian, Dimas dan Riri akhirnya datang dan segera menolong Risa. Sesaat kemudian, Dimas yang sempat mendengar nyanyian lagu Sombong langsung menunjukkan vlog yang sempat Anton lakukan di rumah Risa. Melihat Raina keluar dari dalam kamar, Risa pun merasa jika Raina merupakan orang yang telah mengirim jurik buduk. Mengetahui hal tersebut, Dimas bergegas mengajak Risa pergi ke rumah kosong yang sering Raina datangi. Sementara di rumah kosong, Raina terlihat menyanyikan lagu Sombong. Dan benar saja, Raina adalah orang yang telah mengutus jurik buduk guna menculik barudak goib Risa. Kira-kira apa tujuan Raina menculik barudak? Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah kosong yang merupakan rumah orang tua Raina ketika masih hidup. Saat pintu tiba-tiba terkunci, Dimas berencana untuk mencari jalan lain. Setibanya di basement yang banjir, Dimas pun heran saat menemukan sebuah peti mati terbuka di tempat ini. Astagfirullah, betapa kagetnya Dimas saat ia menemukan keberadaan mayat Kartika yang penuh dengan buduk diawetkan di dalam peti mati. Dan saat Dimas akan melanjutkan pencarian, seketika ia pun syok saat menemukan beberapa koran yang memberitakan maraknya kasus santet hujan. Hingga akhirnya, Pak Nunu yang merupakan ayahnya Raina harus tewas dihakimi massa karena kedapatan melakukan santet. Sontak Dimas pun syok saat mengetahui jika Raina merupakan anak dukun santet yang memiliki isim kalung berbentuk muncang adu. Kembali pada Risa, karena Dimas tak kunjung datang, Risa yang mendengar suara lagu Sombong bergegas melakukan pencarian. Rin. Di tengah pencarian, Risa pun melihat Raina yang sedang belajar menyanyikan lagu Sombong guna mengendalikan barudak goib yang telah ia culik. Sesaat kemudian, melihat teman-temannya disekap, Risa pun menanyakan alasan Raina melakukan semua ini. Lantas Raina berkata, jika dirinya merasa sakit hati pada Risa dan circle juriknya yang selalu menjauhi dirinya. Terlebih ia yang nolep hanya ingin berteman.
tempat lain aja yuk Risa. Sungguh masalah receh. Dan kini Raina pun meminta si jurik peliharaannya untuk menghabisi Risa. Saat upaya Dimas gagal, Raina mengungkapkan jika puncak sakit hatinya adalah ketika Risa belagak bego saat berkenalan dengannya di Arban Radio. Tapi kayak kita nggak pernah ketemu ya. Hingga setelah kejadian itu, Raina pun memutuskan untuk menerima warisan ilmu dari ayahnya. Seperti bapak, Risa. Dan kini, Risa harus merasakan penderitaan yang ia rasakan. Akibat kebanyakan bacot, Raina pun panik saat Dimas berhasil mencuri kalung isim miliknya. Akhirnya, setelah menghancurkan kalung isim, Raina pun migrain ekstrim hingga membuat si juri lenyap. Risa, Di keesokan harinya, Peter dan teman-temannya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Risa. Terlebih mereka tidak ingin Risa mengalami hal-hal yang mengerikan lagi. Mereka pun yakin Risa akan hidup normal tanpa gangguan jurig. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Risa sedih. Namun keputusan barudak sudah bulat. Mereka pun berterima kasih karena sejak kecil Risa sudah mau berteman dengan mereka. Lantas sambil memberikan mainan, Peter berkata jika kita akan menghilang dengan gaya seperti korban jentikan Thanos di Avengers Infinity War. Akhirnya, Risa pun harus kehilangan 5 barudak goib yang selama ini menemaninya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menyeramkan bukan? Tak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Intinya, mengarang mah bebas. Mau ketemu jurig atau mau ketemu tirek pun gak masalah. Asal memang dikasih tahu jika semua ini hanyalah sekedar fiktif dan karangan saja. Yang salah adalah ngawaduk alias berbohong. IMDb untuk film ini adalah 5,2. Mungkin segini dulu pembahasan film Danur 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.